Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, taufik, dan nikmat-nikmat lainnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sebuah kitab karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menuturkan hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum-hukum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar dan lurus kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada kitabul buyu'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani laisa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani. Sami'tu waskrungu sapa ingsun Ibnu Mas'ud Rasulullah
ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalafa tatkalane berselisih sapa al mutabayyi'ani wong kang dol tinuku loro, wong kang adol lan wong kang tuku, laisa ora ana iku bainahuma ing dalam antarane al mutabayyi'ani bayyinatun utawi bukti. Fal qaulu mangka utawi ucapan ma yaqulu perkara yaqulu kang ngucap sapa rabbus silati wong kang duweni dagangan au yatatarakani utawa saling ngapus akad sapa karone rawahul khamsatu wa sahahahu al-hakim. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penjual dan pembeli itu berselisih dan di antara keduanya tidak ada bukti yang membuktikan kebenaran salah satu dari keduanya, maka yang diikuti adalah apa yang dikatakan oleh pemilik dagangan, atau keduanya itu saling menghapus akad jual belinya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang apabila terjadi perselisihan di antara penjual dan pembeli, dan ini sering terjadi. Sering terjadi ketika dua orang melakukan transaksi jual beli, yang satu menjual dan satu membeli, maka sering terjadi perselisihan di antara keduanya tentang masalah harga atau tentang masalah barang dagangan yang dibeli. Tentang masalah harganya, harga artinya untuk misalnya untuk membeli barang tersebut, atau barang yang diperjualbelikan itu yang diperselisihkan di antara penjual dan pembeli. Maka bagaimana mengatasinya? Jika ada bukti mana yang benar di antara yang keduanya, maka ya yang punya bukti itu yang yang dibenarkan. Jika itu ada bayyinah, ada bukti di antara keduanya. Misalnya penjualnya memiliki bukti tentang kebenaran dirinya, maka berarti yang dibenarkan adalah penjualnya. Apabila sebaliknya, tadi jika pembeli, saya ulangi, jika penjual itu yang memiliki bukti tentang kebenaran apa yang dia ucapkan, maka berarti yang dibenarkan adalah penjual. Sebaliknya, apabila pembeli yang memiliki bukti yang membuktikan kebenaran yang dia ucapkan, maka berarti yang dibenarkan adalah pembeli. Ini tentu yang melakukannya adalah qadhi, hakim, ketika keduanya terjadi perselisihan. Tetapi apabila dua-duanya sama-sama tidak memiliki bukti kebenaran yang membuktikan ucapan masing-masing, penjual nggak memiliki bukti yang membenarkan ucapannya, pembeli juga tidak memiliki bukti yang membenarkan ucapannya, maka di sini yang dibuat pegangan dalam memutuskan adalah baik penjualnya, yang sahibus sil'ah, rabbus sil'ah, pemilik barang dagangan, berarti penjual. Ucapan penjual itu yang dibenarkan, tetapi tetap harus disertai dengan sumpah.
Jadi penjual itu bersumpah dengan atas nama Allah, kemudian ucapan dia yang dibenarkan. Tetapi tetap di sini dengan dengan sumpah, nggak bisa tidak dengan sumpah, karena ini masalah perselisihan di antara dua orang. Ini cara penyelesaian, cara penyelesaian. Au ya tatarokani, atau keduanya itu sudah saling membatalkan transaksinya. Penjual udah kalau begitu nggak jadilah kita melakukan, nggak jadi saya jual. Pembelinya juga mengatakan saya nggak jadi beli. Kalau dua-duanya sudah saling membatalkan transaksi jual belinya, maka berarti sudah selesai. Kalau yang berselisih tadi kan enggak, keduanya tidak membatalkan transaksi jual belinya, tetapi yang satu merasa benar, penjualnya merasa benar, dan pembelinya merasa benar, sehingga kemudian terjadi semacam pertengkaran di antara keduanya. Maka cara penyelesaiannya yang tadi sudah kita sebutkan. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah, saat temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah utawa ngelarang sapa Rasulullah an samanil kalbi saking regane asu, wa mahril baghi lan upae zina, wa khulwanil kahini lan upae wong kang dukun, muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengkonsumsi atau menggunakan harga dari anjing atau upah berzina atau upahnya seorang dukun, muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang di sini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah thamanul qalb. Thamanul qalb itu artinya hasil dari jual beli anjing. Anjing itu najis, seperti yang kemarin kita telah sampaikan. Memperjualbelikan sesuatu yang najis hukumnya haram. Berjual beli anjing berarti hukumnya adalah haram. Maka harga yang didapat dari menjual anjing, seandainya itu dilakukan oleh seseorang menjual anjing, kemudian dapat uang dari situ, maka uangnya tidak boleh untuk dipakai, baik itu untuk makan atau untuk beli pakaian atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah haram. Hasil dari jual beli yang diharamkan, maka hasilnya itu juga haram. Sama seperti jual beli yang diharamkan yang lainnya. Misalnya seseorang menjual babi, maka hasilnya juga nggak boleh untuk dipakai oleh orang yang menjual tersebut. Artinya uang hasil jual beli yang diharamkan itu juga haram untuk kemudian dipergunakan oleh si penjual tersebut yang mendapatkan uang dari hasil jual beli yang diharamkan, termasuk jual beli anjing. Nah, sekarang banyak jual beli anjing karena banyak orang yang memanfaatkan anjing. Artinya anjing itu ada yang sekedar dibuat sebagai peliharaan. Sebagian orang senang memelihara anjing dengan berbagai macam jenisnya yang menurut mereka ya lucu-lucu, seperti halnya memelihara kucing. Ada sebagian mereka
yang memelihara anjing memang untuk jaga rumah. Karena dia orang kaya, banyak hartanya, sehingga perlu anjing untuk menjaga rumahnya. Ada sebagian orang yang membutuhkan anjing untuk berburu, untuk berburu binatang dengan anjing tersebut. Artinya anjing itu digunakan untuk kemanfaatan tertentu oleh sebagian orang, oleh orang Islam atau orang yang non-Muslim. Apabila kita membutuhkan anjing, misalnya kita butuh anjing untuk keperluan tadi yang kita sebut, misalnya menjaga rumah atau untuk berburu, maka bagaimana cara mendapatkannya? Tidak dengan jual beli. Tidak dengan jual beli, karena jual beli sesuatu yang najis hukumnya haram, maka nanti duitnya tetap haram, anjing yang itu juga tetap haram, tidak bisa menjadi milik kita. Karena itu bisa dengan cara yang lainnya, misalnya dengan saling menyumbang atau tabarruk. Dia menyumbang anjing untuk kita ngasih nyumbang uang kepada dia, namanya tabarruk, bukan tabarruk ya. Sebagian ada yang mengucapkannya tabarruk, bukan tabarruk. Kalau tabarruk itu ngalap berkah, kalau tabarruk itu semacam saling menyumbang, dia ngasih, saya ngasih, tidak dengan melakukan transaksi jual beli. Itu yang bisa dilakukan, tidak dengan jual beli, karena kalau jual beli itu diharamkan, nanti tsamanul kalab itu tetap haram. Nabi dengan jelas di sini mengatakan, dan hadisnya rawahul Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kita dilarang untuk memakan tsamanul kalab. Kemudian yang kedua adalah mahril baghi. Al-baghi itu artinya zina. Mahril baghi itu artinya upahnya zina. Kalau seandainya ada seseorang berprofesi sebagai seorang perempuan, berprofesi sebagai perempuan, apa istilahnya tuh? Misalnya yang bekerja di lokalisasi, perempuan penzina yang apa istilahnya WTS, atau saya sampai lupa istilahnya. Jadi ada perempuan yang perempuan nakal yang bekerja dia untuk untuk berzina, melayani laki-laki yang datang kepadanya untuk berzina. Itu adalah pekerjaan dia. Kan ada di Indonesia ini bahkan tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk jual beli itu. Artinya lokalisasi, namanya, sering orang menyebutnya dengan istilah lokalisasi. Di beberapa daerah, bahkan di Kediri ini juga ada lokalisasi yang para perempuan-perempuan penzina itu ada di situ untuk melayani laki-laki yang mau datang. Dengan diberikan upah, dengan diberikan upah mereka dari melakukan hubungan perzinaan tersebut. Ya tergantung, kalau harganya bisa macam-macam. Kalau dia ada yang dari yang sangat murah informasinya, ada dari yang sangat murah misalnya 100.000, 50.000, mungkin yang sudah tua-tua, atau yang levelnya yang artis-artis itu sebagian, atau yang masih muda dan sebagainya, itu bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta kalau berita-berita di medsos itu sampai puluhan juta, ada yang 80 juta misalnya sekali melakukan perzinaan. Artinya hasilnya bisa besar, hasilnya bisa kecil-kecilan, tergantung perempuannya tersebut. Artinya ada upahnya, dia dapatkan upah dari
melakukan hubungan perzinaan itu. Nah, itu bagaimana? Ya haram, perzinaannya haram, upahnya juga haram. Maka di sini disebut mahar. Karena diserupakan semacam mahar, padahal itu adalah bukan mahar dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan yang sah, kan ada sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya berupa mahar. Tetapi ini hanya sebutannya saja, mahar al-baghi. Padahal dia adalah upah dari hubungan perzinaan. Dan itu hukumnya adalah haram. Termasuk bagi orang yang menjajakannya meskipun dia bukan pelaku zina. Kan ada orang yang mucikarinya. Mucikari itu dia yang menawarkan, dia yang punya tempat, dia yang punya pengurusnya lah. Jadi ada dia misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia punya beberapa perempuan-perempuan yang dia bosnya, yang menawarkan kepada para lelaki melalui media sosial, atau dia misalnya melalui langsung biasa dia buka lokalisasi di tempat-tempat tertentu. Alhamdulillah di beberapa tempat sudah dibubarkan, tapi di beberapa tempat itu masih dipertahankan. Itu yang memakan hasil dari itu juga dia berdosa. Jadi bukan hanya pelaku zina yang mengambil upahnya itu yang kemudian haram menggunakan uang hasil perzinaan itu, upah perzinaan, tetapi para mucikari yang mengambil hasil dari perzinaan itu juga termasuk dia mendapatkan dosa karena mendapatkan hasil yang haram. Wa hulwanil kahin. Nah, yang ketiga adalah upah sebagai dukun. Nah, dukun di sini maksudnya bukan dukun bayi, bukan, atau bukan dukun urut, enggak. Kalau dukun urut ya enggak masalah. Misalnya kita capek kemudian kita panggil dukun untuk mengurut badan kita, ya enggak masalah. Dukun bayi juga enggak masalah. Ini maksudnya biar enggak salah paham. Ketika kita menyebut dukun, itu maksudnya bukan itu. Karena jika salah paham nanti dikira kita mengharamkan dukun pijet atau dukun bayi misalnya, bukan. Jadi dukun yang dimaksud ini adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin misalnya, bekerja sama dengan jin untuk mengetahui sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau untuk mengetahui rahasia-rahasia tertentu. Nah, ini namanya dukun. Yang dimaksud di sini kahin. Jadi dia ada kerjasama dengan jin untuk mengetahui sesuatu, berita-berita di alam semesta ini yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti begini, nanti begini. Ada orang datang, sepeda motor saya hilang. Oh, sepeda motor kamu ke arah sana dan sebagainya. Sapi saya hilang misalnya. Kemudian dia datang ke dukun itu memberitahukan bahwa oh, sapi kamu ke arah timur karena begini dan seterusnya. Itu namanya dukun kahin. Mempraktekkan perdukunan itu haram. Datang kepada dukun itu juga haram. Nggak boleh kita datang kepada dukun. Sekedar datang saja untuk bertanya, meskipun kita tidak membenarkan semua yang diucapkannya, itu tetap haram. Bahkan di dalam hadis, seseorang yang datang kepada seorang dukun untuk bertanya kepadanya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Artinya nggak ada pahalanya. Sholatnya selama 40 hari nggak ada pahalanya jika seseorang mendatangi seorang dukun bertanya kepadanya. Lebih berat apabila
seseorang datang kepada dukun, bertanya sesuatu kepadanya, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa setiap yang diucapkan oleh si dukun itu pasti benar. Nah, dia meyakini bahwa setiap yang diucapkan si dukun itu pasti benar. Maka di sini dia jatuh kepada kekufuran. Nah, waliyadzubillah, maka harus diwaspadai. Praktek perdukunan ada di mana-mana. Ada di semua suku, ada di semua daerah praktek perdukunan ini. Di Arab ada, di Indonesia juga ada, di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi juga ada, di Aceh juga ada. Di mana-mana praktek perdukunan itu selalu ada. Meskipun dengan cara-cara yang berbeda-beda, teknik perdukunannya yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka memiliki kerjasama dengan jin untuk hal-hal tertentu yang sifatnya rahasia atau sesuatu hal yang akan meramalkan atau mengetahui sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya nanti saya ini bagaimana ya ke depan, oh kamu begini dan sebagainya. Itu juga bagian dari praktek perdukunan. Nah, terkadang dukun itu ngambil upah. Dia ngambil upah dari praktek perdukunan itu. Kamu misalnya saya bantu, tetapi upahnya sekian, upahnya 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Ini yang seperti itu upahnya itu adalah haram. Karena perdukunannya itu haram, maka hasil dari perdukunan itu jika dia mendapatkan upah, maka itu haram. Ada yang menentukan tarif. Misalnya sekali datang itu sekian. Dukunnya. Ada yang nggak menentukan tarif, tetapi harus ngasih secara sukarela, dia diminta untuk ngasih. Pokoknya hasil dari perdukunan itu adalah haram, dan ini langsung disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naha an thamani al-qalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Jadi ada 2 istilah ya, yang ini sama-sama dilarang terkait dengan perdukunan. Ada namanya kahin, ada namanya arraf. Ada kahin, ada namanya arraf. Kalau arraf yang tadi kita sebut kahin, kalau arraf itu seseorang yang memberitahukan tentang sesuatu hal yang tadi itu, sesuatu yang yang terjadi di alam semesta ini atau di dunia ini yang sudah terjadi. Seperti yang tadi kita sebut, misalnya bertanya tentang sesuatu yang hilang. Ini arraf namanya. Jadi istilahnya, kalau kita nyebutnya sama-sama dukun, tadi kita sebut dua-duanya dukun. Tapi dalam istilah Arab itu berbeda antara kahin dan arraf. Kalau arraf, tapi sama-sama dukun dan sama-sama dilarang datang kepada keduanya, baik itu arraf maupun kahin. Kalau arraf, dia yang memberitahu tentang sesuatu hal yang telah terjadi, seperti sesuatu yang hilang. Misalnya tadi sepeda motor saya hilang, di mana ya? Misalnya, atau tempat sesuatu yang hilang karena dicuri atau hilang karena tertinggal. Karena dia ceroboh, kemudian kunci dia entah kemana, nggak jelas. Kemudian datang kepada dukun, di mana ya kira-kira kunci saya? Kemudian dukun itu memberitahu. Itu istilahnya orang yang kayak begitu namanya arraf. Kalau yang membicarakan atau memberitahu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu tadi yang namanya kahin. Tapi dalam istilah bahasa Indonesia kita menyebut keduanya dengan istilah dukun. Istilah
dukun, perdukunan. Nah, meskipun tadi sekali lagi yang dimaksud bukan dukun pijet atau bukan dukun bayi atau selain yang kita tadi sampaikan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu satamane Jabir bin Abdullah kana iku kana ana sapa Jabir ala jamalin ing atase unta lahu ketui Jabir qad a'ya teman-teman wis capek kesel melaku karena sudah perjalanan jauh ya ada namanya binatang seperti halnya manusia ada capeknya meskipun itu adalah unta itu kan kayak nggak punya capek tapi di sini kalau dia berjalan terus menerus ya capek juga. Qad a'ya teman-teman was kesel apa Jamal fa'arada mongko ngarepaken ayyusayyibahu fa'arada nuli ngarepaken sapa Jabir ayyusayyibahu ing ngedekaken itu ya maksudnya ngedekaken nglungguhaken sapa Jabir ing Jamal karena capek ya dihentikan dulu. Qala dawuh falahikani Jabir qala dawuh sapa Jabir falahikani nuli nyusul ing ingsun sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a nuli ndonga sapa Kanjeng Nabi li kanggo ingsun wa darabahu lan mukul sapa Kanjeng Nabi ing Jamal. Fasara nuli melaku apa Jamal sairan kelawan melaku lam yasir kang ora melaku apa Jamal mislahu ing badane Jamal. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bi'nihi dari dinar ya. Qultu atau dirham ya. Qultu artinya dia nama wuqiyah ini sebuah istilah untuk harga tertentu. Qultu ngucap sapa ingsun Jabir la boten summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi bi'nihi ngedala sapa sira ing Jamal fabi'tuhu nuli ngedal sapa ingsun ing Jamal biwuqiyatin kelawan sak wuqiyah wastarat tulan aweh syarat sapa ingsun humlanahu ing barang gawanane Jamal ila ahli maring keluargaku. Falamma balaghtu mongko tetkalane wis sampai sapa ingsun ataituhu nekaaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bil jamali kelawan ataituhu teka sapa ingsun ing Nabi bil jamali kelawan unta. Fanaqadani nuli bayar cash bayar tunai sapa Nabi ing ingsun samanahu ing regane Jamal. Tumaraja nuli bali sapa ingsun fa arsala nuli ngirim sapa Kanjeng Nabi fi athari ing dalem sause ingsun sakburine ingsun faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi aturani makastuka ana ta nyangka sapa sira ing ingsun iku makastuka ngenyang sapa ingsun ing sira li akhudha supaya ngalap sapa ingsun jamalaka ing unta sira khud jupu'a sapa sira jamalaka ing ngalapa sapa sira jamalaka ing unta sira wa darahimaka lan pira-pira dirham sira fahuwa mongko utawi jamal wa darahim iku laka ketuwe sira muttafaqun alaihi wa hadza siyaqu li muslimin. Hadirin rahimakumullah.
Nah, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Ini cerita tentang jual beli unta yang dilakukan antara Jabir bin Abdullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Jabir bin Abdullah, itu berjalan menunggangi unta milik dia. Beliau naik unta milik dia sendiri. Kemudian di tengah perjalanan unta itu kecapean sehingga Jabir bin Abdullah itu mau mengistirahatkannya. Artinya didudukkan biar unta itu istirahat. Nah, kemudian tiba-tiba Nabi itu datang menyusul Jabir bin Abdullah itu dan mendoakan untuk beliau dan kemudian memukul untanya. Nabi memukul untanya. Nah, dengan berkah doa dan dipukul Nabi itu, unta itu berjalan semangat, berjalan dengan giat, dengan nggak seperti sebelumnya. Artinya unta itu menjadi kuat, unta itu menjadi sehat, tidak seperti unta yang kecapean. Nah, dengan sebab dipukul oleh Nabi dan Nabi berdoa tadi. Nah, setelah unta itu terlihat nggak capek, terlihat semangat, terlihat bagus, terlihat sehat, maka Nabi kemudian berkata kepada Jabir bin Abdullah, juallah unta itu kepadaku. Jabir kemudian mengatakan, enggak saya jual. Nabi kemudian berkata lagi, juallah kepadaku. Kemudian Jabir menjualnya, menjualnya dengan biwuqiyah. Wuqiyah itu semacam sekian dirham, itu namanya wuqiyah. Nabi membelinya dengan 1 wuqiyah. Dan Jabir mensyaratkan, ini saya jual kepadamu 1 wuqiyah, tapi barang-barangku yang ada di atas unta itu nanti biar sampai ke rumahku dulu, ke keluargaku dulu barangnya, karena unta itu kan juga dipakai untuk memuat barang-barang kebutuhan. Barang-barangku yang ada di unta itu nanti biar sampai ke rumah dulu, baru setelah itu nanti engkau ambil untanya. Artinya setelah sampai di sana baru kemudian diperjualbelikan. Nah, ketika saya sudah sampai, kata Jabir, setelah saya sampai, maka saya berikan unta itu kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian membayarnya secara tunai dengan 1 wuqiyah itu. Ketika aku pulang, kemudian Nabi mengutus seseorang di belakangku, mengutus kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mengira bahwa aku ini akan menawar unta kamu itu untuk bisa mengambil unta kamu? Enggak, saya tidak menawar. Ambillah unta ini untuk kamu dan juga dirhamnya itu juga untuk kamu. Artinya diberikan semuanya oleh Nabi kepada Jabir bin Abdullah. Hadirin rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Jual beli unta yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di sini ada istilah mumakasah. Aturani makastuka li'akhudha jamalaka khud jamalaka wa darahimaka fahuwalaka. Jadi ada istilah mumakasah. Mumakasah itu adalah menawar untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Misalnya mengatakan, ini harganya berapa? 1 juta. Boleh 500.000 aja. Nggak boleh. Ya udah 600.000. Dinaik biar dapat harga yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh penjual.
Itu kan biasa dilakukan. Nah, biasa dilakukan. Apalagi ibu-ibu sering nawar-nawar kalau beli-beli itu ditawar serendah-rendahnya. Nah, tapi ada juga sekarang toko-toko yang nggak pakai tawar-tawaran. Kalau di pasar umumnya masih ada tawar-menawar. Tapi kalau di toko-toko swalayan itu sudah dikasih harga semuanya. Nah, sehingga nggak ada tawar-menawar di situ. Apa yang tercantum, ya itulah harganya. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Langsung, itu kalau di swalayan, di mall dan sebagainya. Nah, sudah tertera harganya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Mumakasah itu hukumnya bagaimana? Nah, mumakasah pada dasarnya itu boleh, ya. Pada dasarnya itu boleh. Tetapi yang lebih utama, yang lebih baik itu tidak dilakukan. Nah, jadi pada dasarnya boleh seseorang untuk menawar ketika dia membeli sesuatu barang dari seorang penjual. Tetapi apabila itu tidak dilakukan, nah langsung kalau seseorang itu tanpa menawar, maka itu lebih baik. Nah, jika ini harganya sekian, ya sudah. Kalau dia mau, ya dibeli. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Ini itu yang ahsan, itu yang lebih utama. Karena Nabi di sini tidak mengatakan, apa kamu mengira bahwa aku akan menawar untamu sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah? Nah, saya tidak menawar, justru beliau kemudian memberikan unta itu kepada unta dan uangnya, dirhamnya itu kepada Jabir bin Abdillah. Setelah sebelumnya dibeli, kemudian dikasihkan kepada Jabir bin Abdillah. Bukan untuk melakukan mumakasah atau menawar harganya dengan harga yang lebih rendah. Kemudian kita juga boleh, ya, dalam berdasarkan hadis ini, kita boleh, tidak mengapa apabila kita itu meminta seseorang untuk menjual barangnya kepada kita, meskipun dia tidak menawarkan barang itu kepada kita untuk dijualnya. Misalnya kita lihat, kopiah kamu kok bagus ya, misalnya siapa ini dari Sulawesi ini, kopiahnya kan bagus-bagus. Misalnya kamu jual ya kopiahmu padaku, saya senang itu kopiah itu, tolong jual kepada saya. Itu kayak begitu boleh apa enggak? Boleh, nah, enggak masalah. Karena tertarik, kayaknya bagus kopiahnya. Nah, tolong jual kepada saya. Atau kita lihat misalnya kamu punya sepeda, bagus sepedanya, unik, nggak ada ini di toko ini. Nah, tolong jual saya kepadaku sepeda motor kamu. Itu boleh melakukan yang seperti itu. Nggak harus orang itu pengen menjualnya dari awal. Nah, pada umumnya kalau toko-toko itu kan memang sudah disediakan, bahkan ini dijual kan, dia memang ngomong seperti itu. Ini dia nggak ngomong dijual, dia memang pembeli yang meminta kepada orang lain untuk menjual barang milik dia. Itu nggak masalah, Apalagi dan terkadang ini nanti si penjual harganya bisa dinaikkan karena pembelinya memang tertarik. Kalau kayak begitu kan pembelinya minat kali kan. Nah, tetapi dengan menentukan harga juga boleh. Misalnya Nabi kan mengatakan kepada Jabir bin Abdillah, Jabir nggak mau menjual. Awalnya bahkan beliau mengatakan saya nggak menjualnya. Nabi mengatakan, juallah unta kamu kepadaku biwuqiyah, dengan harga 1 wuqiyah. Kemudian Jabir bin Abdillah mengatakan enggak saya jual. Nabi tetap, juallah kepada saya unta kamu. Kemudian Jabir baru menjualnya. Nah, ini diperbolehkan yang seperti itu. Tentu saja enggak memaksa ya, tidak memaksa. Kamu harus jual. Kalau nanti jual beli atas dasar paksaan, nanti juga bisa tidak sah jual belinya. Nah, ini tidak dipaksa, tetapi kita
dengan meminta saja, meminta. Jika dia mau, ya kita beli. Jika dia tidak mau, maka tidak kita beli. Nah, jadi hadis ini, karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan sesuatu itu boleh. Ya. Sesuatu kalau dipraktekkan, dilakukan oleh Nabi, maka menunjukkan sesuatu itu boleh. Nah, ini dilakukan oleh Nabi kepada Jabir bin Abdullah. Nah, juallah unta kamu kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Nah, itu dilakukan oleh Nabi, berarti kita juga boleh melakukannya jika kita tertarik. Nah, terkadang seseorang itu kan suka tertarik dengan punya orang, ya. Kalau punya sendirinya padahal ya sama-sama saja, tapi kalau lihat punya orang ini suka tertarik. Padahal belum tentu dia pantas memakainya. Kalau dia misalnya pakai kopiah kayak begitu, kita lihat kok dia ganteng sekali dia pakai itu misalnya. Kalau saya pakai itu mungkin ya bisa nambah misalnya. Maksudnya nambah gantengnya, bukan nambah apa. Kemudian apa? Kemudian dia juallah kopiah kamu kepadaku. Padahal kalau dia pakai, ya belum tentu pantas juga. Dia melihat orang lain, bukan dirinya sendiri. Tapi kan maksudnya seseorang itu mudah tertarik dengan sesuatu yang dipakai oleh orang lain. Nah, kita melihat kaos yang dipakai orang lain, bagus ya kaosnya. Kita melihat jaket yang dipakai itu, bagus jaketnya. Nah, pengen apa yang dimiliki oleh orang lain, padahal punya kita yang kita pakai, orang itu juga tertarik. Nah, juga tertarik, katanya bagus, padahal biasa-biasa saja. Nah, namanya juga nafsu ya. Jadi selalu melihat sesuatu yang lain itu menjadi sesuatu yang menarik bagi dirinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu diantara hal yang kita bisa kita pahami. Kemudian juga di sini juga menunjukkan bahwa jual beli binatang dengan memberikan syarat kepada penjual memberikan syarat untuk menaikinya, itu menurut Imam Ahmad boleh. Menurut Imam Ahmad itu boleh, karena zahirnya kan tadi di perjalanan ya, di perjalanan, untanya masih di perjalanan. Kemudian si Jabir bin Abdullah memberikan syarat. Nah, menurut Imam Ahmad, jual belinya itu dilakukan di tengah jalan itu, di perjalanan itu. Tapi kemudian Jabir memberikan syarat, iya saya jual, tapi ini untanya saya pakai dulu, saya naiki dulu, dan juga untuk mengangkat barang-barang saya sampai ke rumah. Jadi sudah dilakukan jual beli, tetapi mensyaratkan penjual untuk dipakai dulu, dipakai dulu. Jadi misalnya kalau sekarang bukan unta, misalnya sepeda motor, di tengah jalan sudah jual beli, tapi saya mau pulang, saya pakai dulu untuk pulang ini sepeda motornya. Itu menurut Imam Ahmad yang seperti itu diperbolehkan, jual beli yang seperti itu, dengan memberikan syarat. Penjual memberikan syarat. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau yang lainnya, maka itu tidak boleh, karena jual beli dengan syarat itu tidak diperkenankan. Jual beli kok memberikan syarat, itu tidak diperbolehkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Ini saya jual tapi syaratnya itu enggak diperkenankan. Nah, tapi menurut Imam Ahmad itu boleh diantaranya berdasarkan zahir hadis ini. Nah, para ulama yang lain tentu memiliki dalil juga. Dalilnya diantaranya memang ada hadis yang mengatakan nahan nabiyyu an bai'in wa syartin. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, dan tentu saja tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca ini. Hanya saja para ulama bisa memahaminya dengan pemahaman yang lain. Karena
kalau dilihat dari hadis itu apa namanya, syarat itu kan kalau kita pahami itu kan di tengah jalan itu kan hanya bisa jadi belum terjadi akad ya di tengah perjalanan itu yang dilakukan oleh Nabi itu, karena uangnya itu kan dikasih pertama, seakan-akan dia mengatakan ini di perjalanan itu belum terjadi akad jual beli. Tetapi nanti seakan-akan Jabir mengatakan nanti setelah sampai rumah ini baru saya jual. Dan kan Nabi kemudian memberikan uangnya kan ketika unta itu dikasihkan, kemudian uangnya dikasihkan. Berarti setelah sampai, bukan akad jual belinya dilakukan di tengah jalan tadi, tetapi setelah sampai di rumah baru kemudian terjadi akad jual beli. Berarti pensyaratan tadi itu tidak masuk dalam akad. Nah, yang nggak boleh itu kan apabila syaratnya itu ada di dalam akad. Nah, misalnya ini saya jual kepadamu dengan harga sekian, tapi syaratnya barang ini saya pakai dulu. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh dalam akad. Nah, sedangkan ini nggak dalam akad. Ya nanti saya jual, tapi saya pakai dulu. Nah, berarti belum terjadi transaksi jual beli, syarat itu ada di luarnya, di luar transaksi jual beli. Itu dipahami sebagian ulama seperti itu. Nah, jadi ini kemungkinan yang dipahami dari praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut ini. Nah, itu. Hadirin rahimakumullah. Ini juga menjelaskan tentang mukjizat Nabi. Yang tadi dalam hadis itu tadi ada mukjizat Nabi berupa apa? Berupa unta sudah lemes, capek, kemudian ditepuk oleh Nabi, dikinikan menjadi semangat, menjadi sehat, menjadi kayak nggak capek, padahal cuma dikinikan saja. Nah, ini menunjukkan apa mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang dipahami dari hadis yang kita baca ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.